Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipun kepada Pak Bu. Saya kasih diberi semangat ya. Soalnya ceritanya Pak. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menyelesaikan cerita. Karena mosok terlalu bingung barbar. Jadi ini berada di saat Musa dan Khidir bertemu, yaitu iman yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar atau takdir. Lalu apa hubungannya kisah Musa dan Khidir dengan takdir itu sendiri? Kita akan bahas bersama-sama pada malam hari ini. Setelah Yusha bin Nun itu lupa kalau ikan asinnya itu sudah hilang, lalu tanggapan Nabi Musa apa? Mari kita cari bersama-sama dan kita kembali menyusuri jejak kita. Kemarin kita belajar bahwa Nabi Musa alaihissalam mempunyai kebijaksanaan yang begitu luar biasa. Meskipun kedudukan Nabi Musa dengan Yusha bin Nun ini bukan hanya sekedar bos dan anak buah, melainkan lebih dari itu, Nabi Musa adalah seorang nabi, lalu Yusha bin Nun adalah murid. Bahasanya yuk guru ambek murid. Tapi kita lihat kebijaksanaan Nabi Musa alaihissalam begitu luar biasa. Mereka kembali dan menyusuri jejak mereka. Maka di ayat 65 itu disebutkan Allah berfirman, fawajada abdan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita belajar bahasa Arab, ada banyak kata penghubung. Kata penghubung tuh kayak dan, atau, maka. Nah begitu. Ada begitu banyak kata penghubung di dalam bahasa Arab. Salah satunya ada fa, artinya maka. Lalu ada au, artinya atau. Lalu ada wa, artinya dan. Ada juga summa, artinya kemudian, barkui. Nah, yang membedakan antara keempat kata penghubung itu apa? Mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih kata fa di situ? Fa wajada, maka mereka mendapati. Ini istimewanya kita bisa atau kita belajar bahasa Arab. Dan mengapa Al-Quran itu ditulis menggunakan bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang istimewa. Nah, setiap kata mempunyai makna yang cukup dalam. Fa artinya maka. Perbedaan fa dan wa apa? Perbedaan maka dengan dan. Kalau wa, misalnya dhahaba kharaja aliyun wa Muhammadun, artinya adalah Ali itu keluar rumah dan Muhammad. Itu bisa dua kemungkinan, mereka pergi bersama-sama atau gantian, Ali C terus Muhammad. Nah,
Fawajada, fa itu mengandung kata penghubung yang mengandung arti langsung. Maka ketika Musa dan Yusha bin Nun itu kembali untuk mencari jejak-jejaknya tadi, fawajada, langsung mendapatkan. Fawajada abdan min ibadina, seorang hamba dari hamba-hamba kami. Sopo? Khidir. Nah, kenapa Allah menyebutkan atau menggunakan kata abdan? Abdan itu artinya hamba. Kita ini semua dalam bahasa Arab disebut Abdullah, hambane Gusti Allah. Artinya apa? Semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya maka semakin seseorang tersebut merasa dirinya menjadi hamba. Kita tahu bahwa Khidir tadi dikatakan mempunyai ilmu yang tidak Musa miliki, tapi di sini disebut sebagai abdan. Maka seharusnya semakin kecil, semakin menempatkan dirinya menjadi seorang hamba, menghambakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman. Yang kami berikan kepada dia rahmah, kasih sayang, rasa penyayang. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami beri dia ilmu. Kemarin kita sedikit belajar mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kalimat rahmatan terlebih dahulu daripada ilman. Allah sebut dulu rahmat timbang ilmu. Sebab salah satu syarat menuntut ilmu, salah satu syarat orang ingin mendapatkan ilmu adalah ia mempunyai rasa kasih sayang, adalah ia mempunyai sikap penyayang terlebih dahulu sebelum ia mencari ilmu. Jangan sampai ilmu yang kita miliki justru membuat kita menjadi orang yang tidak memiliki rasa penyayang, memanfaatkan ilmu untuk meraih kekuasaan, memanfaatkan ilmu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, sebab kui Gusti Allah deleh kalimat rahmatan dhisik timbang ilman. Artinya ilmu harus diletakkan di bawah rasa rahmat, rasa kasih sayang. Lalu di ayat selanjutnya disebutkan qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa berkata kepadanya, boleh enggak aku itu mengikutimu, Khidir. Nah, kita belajar lagi. Ayat demi ayat kita akan belajar tentang hikmah apa yang terkandung di dalam situ. Padahal kan Nabi Musa kan nabi yo. Khidir ki yo gak jelas ki emang sapa wonge, gak jelas. Tapi kembali lagi Nabi Musa tidak angkuh, tidak sombong menjadi seorang nabi. Karena apa? Karena ia menganggap Khidir adalah guru dia saat ini. Sebab itu Musa menggunakan kata attabi'uka, aku melok oleh gak. Tidak menggunakan kata hal wafikuka, boleh gak aku membersamaimu. Enggak, tapi melok. Sebab mengikuti artinya dia di belakang,
Tapi uwafikuka, menemanimu berarti dia sejajar. Nah, Musa menggunakan kalimat melok, ora tak barengi. Mergo Musa sadar nek Musa kui bakalan dadi muridé Khidir. Ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Aku iki pengen oleh gak aku melok panjenengan, sebab aku pengen sinau sesuatu ilmu sing aku gak duwe. Mimma 'ullimta rusda. Engkau akan ajari aku rusda, petunjuk artinya. Apa kaitan ilmu dengan petunjuk? Artinya adalah hendaknya, harusnya seorang penuntut ilmu meletakkan ilmunya itu sebagai petunjuk. Kalau kita ingin menuntut ilmu, niatkan terlebih dahulu bahwa ilmu kita nanti yang nantinya akan mengantarkan kita pada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat lafaz demi lafaz di dalam Al-Quran ternyata mengandung makna, bukan sekedar kata yang dibaca setiap hari atau setiap sholat. Tapi kalau kita renungi lafaz demi lafaz, maka kita akan menemukan banyak sekali hikmah. Ini mungkin hanya secuil. Terus apa jawaban Khidir kepada Nabi Musa di ayat selanjutnya? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabron. Khidir berkata, innaka lan tastati', sesungguhnya engkau Nabi Musa lan tastati', gak bakal iso. Kalimat bahasa Arab ada, kalau kita menggunakan kalimat tidak, kata tidak itu ada banyak. Ada la biasa, ada lam dan nun. Yang membedakan antara la dan lan apa? Kalau la itu oga iso tapi suatu saat bakal iso. Tapi nek menggunakan lam dengan nun, sampai kapanpun tidak akan bisa. Lan, nah itu perbedaannya. Lan tastati'a ma'iya sobron, sampai kapanpun kamu Musa tidak akan bisa sabar bersamaku. Kenapa sabar? Ini menarik ini, sabar. Kok disebut nambah Khidir sabar? Sebab jika kita ingin menuntut ilmu, maka syarat selanjutnya adalah kita harus sabar. Kan gak mungkin kene mlebu kelas 1 langsung lulus. Nah, ra mungkin toh. Ra mungkin mlebu kuliah langsung skripsi. Tapi harus bersabar menjalani tahap demi tahap, kelas demi kelas untuk menyelesaikan sebuah ilmu itu. Nah, ini kaitannya antara rahmat sabar dengan ilmu ini kuat. Sebelum kita menjadi seorang penuntut ilmu atau al-alim, maka sifat-sifat yang seperti ini harus kita tanamkan sebelum kita ingin menuntut ilmu. Tanamkan kepada diri kita, anak-anak kita, bahwa untuk meraih sebuah ilmu prosesnya sangat panjang, tidak serta-merta, tidak seketika. Kemudian apa kata Nabi Musa? Qala satajiduni insyaallah sabiran wala a'si laka amra. Jawaban Nabi Musa katanya, satajiduni, engkau akan dapati aku, insyaallah, jika Allah menghendaki,
Sobiron, seorang yang sabar. Sekilas jawaban Nabi Musa ini cukup baik. Baik, karena ya kowe gak iso melok aku, kowe gak bakal sabar. Ora, aku insya Allah aku sabar. Seketika itu bagus, cukup baik. Tapi itu mengandung sedikit rasa egoisme yang dimiliki oleh Musa. Egoisme itu bahasa Jawa ini apa ya? Kemenyek ya rasanya. Oh ya, kemenyek ya. Kemenyek, ada sedikit rasa kemenyek. Kenapa? Kita bandingkan dengan jawaban Ismail. Nabi Ismail alaihissalam ketika bapaknya Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Ibrahim mendapatkan perintah untuk disembelih, menyembelih Ismail putranya. Apa jawaban Ismail? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Apa perbedaan sobirun dengan sobirin? Sobiron kui artine aku wong sing sabar. Tapi kalau minas sobirin artinya kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ismail gak ngomong aku bakal sabar, ora. Tapi ngomongnya aku bagian dari orang-orang yang bersabar. Jelas kan perbedaan antara kedua kata. Nek Nabi Musa ngomongnya wong siji tok, aku lho wong kendel, aku lho wong sabar. Oh gak, tapi nek Nabi Ismail ngomongnya aku bagian teko wong-wong sing sabar. Aku iki termasuk bagian dari wong-wong sing akeh wong sing sabar. Nah, ini sedikit kesalahan Nabi Musa. Sebab itu Nabi Muhammad juga mengatakan rahmatan li Musa. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Nabi Musa karena telah melakukan sebuah kesalahan itu. Kenapa Khidir kemudian mengatakan kalau Musa gak bakal sabar? Sebab Khidir ini pengen ngetes Nabi Musa, pengen ngetes muridnya, dia mendapatkan atau dia mempunyai rasa rahmat atau tidak. Ketika dia sudah berusaha untuk menurunkan rasa keegoan dia sebagai seorang nabi dengan mengatakan aku melok panjenengan, justru ditolak sampai Khidir. Jadi ora bakal iso kowe. Ora bakal iso. Kenapa? Karena Khidir ingin mengajari Musa tentang kata rahmat terlebih dahulu. Sepiro sih pingine Khidir, sepiro sih pingine Musa pingin melok aku, dia tak tese jajal. Oh gak langsung diterima. Terus apa kata Khidir? Qala fa init taba'tani fala tas'alni an syai'in. Khidir berkata, jika engkau ingin mengikutiku, fa in taba'tani, nek kowe pengen melok aku, Nabi Musa, syaratnya mung siji. Jarene fala tas'alni an syai'in, ojo takok opo ae. Jangan pernah kamu bertanya tentang sesuatu apapun. Kalimat syai'in itu mempunyai arti segala sesuatu, opo ae. Maka di dalam Al-Quran itu Allah itu disebutkan laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak ada yang bisa menyerupai segala sesuatu, menggunakan kalimat syai'un. Apa ae gak iso nyerupai Gusti Allah. Padha.
Pokoknya ojo takok lek aku nglakono apa ae. Kenapa? Mengajari lagi kalimat rahmat. Rahmat ini penting bapak-bapak, ibu-ibu. Sebab itu salah satu doa kita yang ditulis juga di dalam surat Ghafir, ayatnya saya lupa. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Itu salah satu doa kita. Allah meletakkan kalimat rahmat terlebih dahulu daripada ilman. Nah, pokoknya ojo takok jane, syaratnya ojo takok. Hatta uhditsalaka minhu dzikra, kata Khidir, sampai aku sendiri yang akan menjelaskan kepada kamu tentang sesuatu itu. Jadi syaratnya sebenarnya mau wis to nek kowe ndelok aku nglakono apa ae wis ora usah takok sampai engko aku dhewe sing ngekeki roh kowe. Nah, ini babak baru, tema baru dalam cerita kali ini. Khidir ingin memberikan pelajaran kepada Musa bukan menggunakan buku, bukan menggunakan pulpen, bukan menggunakan kertas, tapi Khidir ingin mengajari Musa melalui praktek, langsung praktek, ora usah ge teori. Sebab perkara takdir ini perkara yang sangat penting. Banyak dari kita yang tidak bisa menerima takdir. Banyak dari kita yang terlalu banyak mengeluh jika kita menghadapi keputusan-keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini luar biasa ini. Langsung. Kenapa? Kenapa takdir ini penting? Karena nanti di ayat selanjutnya kita akan temui kalimat fantolako. Artinya itu fantolako itu artinya adalah bangkit. Arti asalnya bangkit, tapi bisa diartikan pergi, bisa diartikan jalan. Sebanyak 3 kali Allah menggunakan kalimat fantolako. Sebab takdir justru membangkitkan seseorang untuk menjadi orang yang lebih baik. Takdir harus membangkitkan seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih menerima daripada mengeluh. Maka di ayat selanjutnya ini dimulai ini pelajarannya ini. Fantolako, maka mereka berdua pergi. Kalau kita melihat dari lafadz fantolako, ini menunjukkan bahwa Yusha bin Nun sudah tidak ikut. Karena menggunakan kalimat fantolako, artinya mereka berdua pergi. Nah, kemarin kan saya cerita kalau bahasa Arab itu untuk mengetahui itu 1 orang, 2 orang, 3 orang itu bisa. Nah, di kata ini fantolako itu artinya untuk 2 orang. Artinya Yusha bin Nun tidak ikut. Jika Yusha bin Nun ikut, maka kalimatnya fantolaku pakai wawu. Nah, ini bisa kita ketahui ini cuma berdua. Yusha bin Nun tidak ikut. Fantolako hatta ida raqiba fis safinati khoraqaha. Qala ahraqtaha lituqriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Maka mereka itu pergi dan berjumpa dengan kapal, ingin menaiki kapal. Di dalam hadis disebutkan secara detail, secara rinci bahwa ketika mereka berjumpa dengan pemilik kapal, maka orang-orang menawarkan gratis, sebab mereka tahu bahwa Musa dan Khidir adalah orang yang soleh. Maka mereka diberikan tumpangan gratis.
Ada yang lupa. Ketika Nabi Musa itu datang menemui Khidir, di hadis tadi disebutkan bahwa Nabi Musa tadi memberikan salam kepada Khidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban Khidir apa? Anna bi ardikas salam. Bahasa Jawane, mosok nang negeri nem kuwi eneng keselamatan. Tahu dia. Sebab di Bani Israel Fir'aun sedang menindas umatnya. Bani Israel ditindas. Tahu. Musa kaget. Loh kok roh? Salame gak dijawab, tapi langsung diomongi. Emangnya no kampung kuwi eneng keselamatan. Wong ditindas Fir'aun. Terus Nabi Musa mengenalkan diri, ana Musa. Aku iki Musa. Terus kata Khidir, Musa min Bani Israel. Musa dari Bani Israel tahu. Nah, ini yang menjadikan Musa yakin bahwa Khidir ini adalah orang yang disebut oleh Jibril. Setelah Musa dan Khidir itu naik ke kapal, datang seekor burung yang minum air laut. Kemudian manuk kuwi ngombe no banyu kan cucuke iki ketok banyune ya. Ketok banyune netes kuwi. Nah, ciri Khidir, ya Musa, lihatlah air yang berada di paruh, yang berada di cucuke burung kuwi, itu adalah perbandingan antara ilmu manusia dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dadi banyu sing nang cucuke manuk ge mang kuwi ilmune menungso. Terus banyu sing nang lautane ilmune Allah. Artinya ilmu sebesar apapun ilmu, sebanyak apapun ilmu yang dimiliki oleh manusia, sama sekali tidak ada artinya bila dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu bahwa apa yang akan terjadi. Satu kisah, Imam Fakhrur Razi, seorang ahli filsafat, juga seorang ahli tafsir, suatu ketika datang ke Kufah, salah satu kota Kufah, menggunakan kuda. Karena Ar-Razi ini adalah Fakhrur Razi ini orang terkenal, maka semua penduduk Kufah itu menghormatinya, berdiri dan menghormati Imam Fakhrur Razi. Tapi ada satu nenek-nenek yang dia jalan begitu saja, serang reken. Wong-wong do ngormati, wong iki orang reken. Terus Imam Fakhrur Razi ini turun menghampiri nenek-nenek tadi. Ini Imam Fakhrur Razi ini ahli filsafat, pinter. Terus ditanya, apakah kamu tahu siapa saya? Kata nenek, saya tidak tahu. Gak roh mbah sapa kowe ra roh aku. Nenek, wis pokoke mbah, aku ini adalah Fakhrur Razi, orang yang dapat memberikan dalil-dalil tentang perwujudan Tuhan, tentang perwujudan Allah itu secara akal. Banyak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Terus apa kata nenek-nenek tadi? Jadi ini jadi mbah-mbah gimana? Kotoran unta itu menunjukkan adanya onta. Teletong kuwi eneng amarga eneng unta. Artinya apa? Adanya makhluk ciptaan berarti ada pencipta. Jawabannya simple. Jawabannya mbah-mbah sing ora iso apa-apa iki simple. Akhirnya Imam Ar-Razi tadi mengatakan, saya ingin mempunyai keimanan sederhana seperti keimanan mbah-mbah Kemang. Nah, padahal yo wonge pinter otak-atik akal. Dikelutik ambek mbah-mbah. Ngono. Itulah perbedaan bahwa ilmu Tuhan dengan ilmu manusia itu sangat besar.
sangat luas bahwa ilmu Allah itu. Kemudian apa yang dilakukan Khidir ketika berada di kapal? Qala ahraqtaha litughriqa ahlaha. Kharaqaha. Dibolongi. Kapale kuwi dibolongi. Kapale wong Gemang iki sing ngekeki tumpangan gratis iku dibolongi. Terus jarene Nabi Musa apa? Ahraqtaha litughriqa ahlaha. Apakah kamu melubangi kapal tadi ingin menenggelamkan orang-orang yang ada di dalam kapal itu? Bahasane ngene, kene iki wis dikai tumpangan gratis. Wonge apik, kok malah mbok bolongi, mbok rusak. Piye to? Laqad ji'ta syai'an nukra imra. Katanya engkau telah melakukan satu perkara yang salah. Ingat ketika tadi begitu percaya dirinya Nabi Musa mengatakan saya adalah orang yang sabar dan tidak akan bertanya, dia gagal ternyata di kesempatan pertama. Padahal kalau kita lihat gampang-gampang aja, rasa takut padahal ya. Tapi itulah insting seorang nabi. Ketika melihat suatu perkara yang buruk, maka ia langsung berdakwah, ia langsung menasehati. Instingnya seperti itu. Terus kata Khidir apa? Jam pinten gitu. Bisa pirang menit gas? Tak jam gas. Soalnya saya ingin menyelesaikan di malam ini biar gak penasaran. Katanya kemudian apa kata Khidir? Qala alam akul innaka lantas tati amma iya sobron. Kan aku wis ngomong Gemang nek kowe iki ra bakal iso sabar. Jarine Khidir Nabi Musa. Bukankah saya sudah mengatakan kepada engkau bahwa engkau tidak akan bisa sabar bersamaku? Kata Khidir. Terus kata Nabi Musa, qala la tu'ahidni bima nasitu wala turhikni min amri usra. Musa ngerendik Khidir supaya dimaafkan, supaya diberikan kesempatan lagi untuk bisa ikut dengan Khidir. Ngerayu, aku tidak akan lagi bertanya kepada engkau dan bahkan aku akan diam ketika aku bersamamu. Berjanji dia. Wis aku wis gak bakal takokne wis. Ayo mlaku neh sepurane aku Gemang lali. Ngono. Kemudian apa? Fantolako. Mereka pergi lagi. Mereka pergi hatta ida laqiya gulaman faqatalahu. Sampai mereka bertemu dengan gerombolan pemuda, ketemu cah nom-nom. Melaku bar medun teko kapal, melaku ketemu cah nom-nom. Maka dipanggil satu orang pemuda tadi di antara gerombolan cah nom-nom, diceluk siji ambek Khidir mbek Musa, terus dibawa menjauh. Faqatalahu. Khidir membunuh anak tersebut, dipateni tanpa sebab. Terus apa jarine Nabi Musa? Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Engkau telah membunuh jiwa yang suci, jiwa yang belum berdosa, bighairi nafsih. Padahal dia juga tidak membunuh orang. Apakah Musa lupa dengan janjinya? Tidak. Musa tidak lupa dengan janjinya. Kenapa dia tetap bertanya seperti ini? Karena membunuh ini perkara lain. Lemokon sekedar ngerusak tembok wong dicoret-coret biasa. Iki mateni wong perkara lain.
Maka kalau tadi di ayat tadi disebutkan laqad ji'ta syai'an imro, di sini disebutkan laqad ji'ta syai'an nukro, kemungkaran. Sungguh yang kamu lakukan ini adalah kemungkaran. Kalau tadi disebutkan sungguh yang kamu lakukan adalah kesalahan, tapi sekarang yang kamu lakukan adalah kemungkaran, mungkar. Maka insting seorang nabi ini perkara beda ini. Wong mateni wong iki beda iki. Pidana kudune. Secara garis besar dosa itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya fahisah, ada yang namanya mungkar. Apa bedanya? Kalau fahisah itu perbuatan buruk yang tidak merugikan atau tidak menyakiti orang lain. Contoh berzina. Berzina ini tidak merugikan karena sama-sama suka, tapi dosa. Nah, membunuh, mencuri, memperkosa orang, nah ini namanya mungkar. Nah, jadi secara garis besar perbedaan antara fahisah dengan mungkar itu. Membunuh ini merugikan orang lain, maka Nabi Musa jelas protes, bukannya lali ambek janjine kek mang, tapi iki perkara sing mungkar, kudu diprotes. Piye? Apa kata Khidir? Qala alam akullaka innaka lan tastati ma'aya sabran. Kita lihat perbedaan kalimat yang dikatakan Khidir setelah ini dan yang tadi. Kalau yang tadi alam akul innaka, kalau sekarang alam akul laka innaka. Bedanya apa? Nek kemang mau ngomong, kan aku wis ngomong lek kowe gak kali iso. Nek saiki ngomong, bukankah aku sudah mengatakan kepadamu? Ditegesi. Sing keloro iki ditegesi, eneng kalimat laka ditegesi. Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu? Bukannya aku wis ngomong ambek kowe. Nek kemang ora neng ambek kowe nih. Aku kan wis ngomong nek kowe ra iso. Nek iki aku wis ngomong lek ambek kowe aku wis ngomong. Nah, ini perbedaannya. Ditekan nih, di mandesno. Nah, lek emang mau ngono tok terus saiki tak mandesine ambek aku wis ngomong ambek kowe, kemang ki aku ngomong ambek kowe. Nah. Lantas tati ama iya sobron. Lek sampai kapanpun kamu gak bisa sabar. Nah, ngono. Terus jadi ini Nabi Musa, qala in sa'altuka an syai'im ba'da hafala tusahibni qad balagta min ladunni udra. Nek nanti lek engko aku nglakokno perbuatan sing padha meneh, wis usirna aku rapopo. Nah, dia sadar diri. Nek misalnya aku kok protes neh, to takok, to apa, wis rapopo. Gua aku teko muritem rapopo. Jarene ngono, jarene Nabi Musa. Maka fantolako, mereka pergi lagi. Hatta ida atayan ahlal qaryah, sampai mereka berada di satu kampung. Qaryah berada di satu kampung. Istat'ama ahlaha, mereka berada di satu kampung, kemudian bersilaturahmi ke penduduk, minta makan, minta ya bahasanya nggak minta sih sebenarnya, tapi yo berkunjung, sapa roh dikei disuguhi apa ngombe apa. Tapi ternyata seluruh penduduk tadi itu pelit, nggak ada yang mau ngasih makan, gak dikei apa-apa. Fa'abau katanya, mereka abai, mereka wis ra direken lah. Nabi Musa ambek Khidir ki ra direken, wis dibeno.